Pernah nggak kalian mengalami kejadian seperti ini? Jadi dulu itu waktu anakku masih TK, ada rapat wali murid yang diadakan tepat setelah mengikuti karnaval bulan Agustus. Rapat itu ternyata mewajibkan semua anak TKB untuk ikut wisata. Padahal dulu sudah sepakat tidak usah. Selain karena larangan dari bupati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, juga karena kami keberatan. Sebentar lagi anak kami akan lulus dan uangnya digunakan untuk banyak hal. Seperti membayar biaya perpisahan, biaya ijazah, dan yang paling penting membayar biaya masuk SD. Kami semua keberatan, tapi kami tidak berani protes karena sebelumnya sudah ada konflik soal karnaval. Hingga akhirnya ada satu wali murid yang bilang pada guru kalau dia tidak ikut karena tidak ada dana. Kalian tahu nggak gimana hasilnya? Yap, wali murid itu langsung dimusuhi. Anaknya ditandai. Padahal saat rapat, guru dan ketua komite bilang kalau tidak ikut wisata, tetap membayar kursi. Tapi saat wali murid itu bertanya, saya harus membayar berapa untuk satu kursi saja? Gurunya melengos, ketua komite tidak menanggapi, bahkan ketika ditanya lewat pesan WhatsApp, hanya dibaca. Wali murid itu sempat putus asa karena tidak dianggap, namun dia tetap mengirimkan pesan WhatsApp pada guru. Dengan asal-asalan, gurunya membalas, tidak usah membayar. Wali murid itu kaget. Kok jawabannya beda? Gara-gara respon itu, wali murid lain tidak terima. Kalau tidak ikut, tidak usah membayar. Jelas nggak adil dong. Anehnya, baik guru maupun ketua komite justru marah dan menganggap kami memprovokasi wali murid kelas lain. Padahal, kami hanya ingin meminta kejelasan sekaligus mengkritik keputusan guru yang seenaknya. Tapi guru dan ketua komite justru melarang kami untuk bertanya lagi. Suasana menjadi tidak nyaman. Situasi seperti ini ternyata sering terjadi, tidak hanya di sekolah, tapi juga di kantor, organisasi, bahkan dalam keluarga. Mengapa sebagian orang langsung marah ketika dikritik atau diberi pertanyaan? Mari kita lihat dari sisi psikologi. Pertama, kritik dianggap sebagai serangan terhadap harga diri. Otak manusia tidak selalu mampu membedakan antara kritik terhadap tindakan dan serangan terhadap dirinya sebagai pribadi. Saat seseorang mendengar, keputusan ini kurang tepat, yang masuk ke pikirannya bisa berubah menjadi, aku dianggap bodoh. Akibatnya, sistem pertahanan diri langsung aktif. Orang menjadi defensif, meninggikan suara, atau bahkan menyerang balik. Padahal belum tentu orang yang bertanya bermaksud untuk menjatuhkan. Kedua, ego lebih dominan daripada rasa ingin belajar. Orang yang memiliki ego tinggi sering menganggap dirinya harus selalu benar. Ketika ada orang lain menunjukkan kesalahan, yang muncul bukan rasa ingin memperbaiki diri, melainkan keinginan untuk mempertahankan citra. Karena bagi mereka, mengakui kesalahan terasa seperti kehilangan wibawa. Padahal justru pemimpin yang berani berkata, terima kasih sudah mengingatkan, biasanya jauh lebih dihormati daripada pemimpin yang selalu merasa benar. Ketiga, takut kehilangan otoritas. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula rasa takut kehilangan kewibawaan. Ada orang yang berpikir, kalau satu orang bertanya, nanti yang lain ikut-ikutan bertanya gimana dong? Akhirnya pertanyaan dianggap sebagai ancaman. Padahal organisasi yang sehat justru memberikan ruang untuk bertanya, karena pertanyaan seringkali menjadi jalan untuk mencegah kesalahpahaman. Keempat, rasa malu yang berubah menjadi kemarahan. Psikologi menyebutkan bahwa rasa malu sering berubah menjadi kemarahan. Seseorang yang merasa dipermalukan di depan banyak orang akan lebih mudah meledak, bukan karena kritiknya salah, melainkan karena emosinya tidak mampu untuk mengelola rasa malu tersebut. Kelima, lingkungan yang terbiasa dengan anti kritik. Ada lingkungan yang sejak lama menganggap bertanya sebagai tindakan tidak sopan. Pasti pernah dengar kan, anak-anak selalu diberikan kata-kata seperti ini. Diam aja, jangan membantah, nggak usah banyak tanya, nurut aja. Akibatnya, ketika dewasa, mereka merasa kalau semua pertanyaan adalah bentuk pembangkangan. Padahal bertanya belum tentu berarti melawan. Bertanya ya memang karena ingin tahu atau beneran belum paham. Keenam, fenomena shoot the messenger. Ada istilah dalam psikologi sosial yang dinamakan shoot the messenger, yaitu kecenderungan untuk menyalahkan orang yang membawa kabar atau menunjukkan masalah, bukan malah memperbaiki masalahnya. Misalnya ada orang berkata, ada aturan yang tidak konsisten. Alih-alih mengevaluasi aturan tersebut, orang yang berbicara justru dianggap pembuat masalah. Fenomena ini sering muncul di berbagai organisasi. Ketujuh, orang yang percaya diri justru tidak takut dikritik. Menariknya, penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang yang benar-benar percaya diri biasanya lebih tenang saat menerima kritik, karena harga dirinya tidak bergantung pada selalu terlihat benar. Ia mampu berkata, mungkin ada yang perlu saya perbaiki. Sebaliknya, orang yang sangat rapuh rasa percaya dirinya justru paling mudah marah.
Mengkritik memang harus dilakukan dengan sopan, tapi bertanya dan meminta kejelasan bukanlah suatu kesalahan. Begitu pula menerima kritik bukan berarti kehilangan harga diri. Justru kemampuan untuk mendengarkan pertanyaan dengan tenang adalah tanda kedewasaan. Baik di sekolah, di kantor, dalam organisasi, maupun di keluarga, komunikasi yang sehat hanya bisa tumbuh ketika semua pihak mau mendengarkan, bukan hanya ingin didengar. Jadi, menurut kalian, apakah budaya anti kritik masih sering kalian temui di lingkungan sekitar? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan tetaplah berdiskusi dengan saling menghormati.